Tapi kalau saya pakai bahasa anak zaman sekarang, kalau bahasanya tuh overthinking gitu loh Mbak. Ini kan bapak lagi menasihati anak di dalam rumahnya sendiri. Apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah. Ini kok tetangga-tetangganya sewot gitu loh. Kan kita bingung gitu ya kan. Loh, ini kan itu. RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Saya kadang-kadang juga speechless juga mau mengatakannya. Tapi artinya kenapa setelah dibangun 70%, 80%, sehingga kami tinggal 10% lagi gunting pita. Terima kasih Demokrat, terima kasih Pak SBY. Why not seperti itu? Biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Kekhawatiran ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Mengapa saya harus turun gunung? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda konon. Jadi kalau misalnya kemudian hari ini dia resmikan jembatan, dia harus cerita jembatan ini perlu juga diapresiasi, tetapi jangan mengatakan ini kehebatan kita 1 tahun gunting pita. Itu namanya claiming sesuatu yang jadi kalau dia meresmikan 30, 15, 20 program yang sudah pernah dibangun SBY sebelumnya, dia harus ceritakan ulang-ulang. Zaki, kok butuh pengakuan banget sih? Nggak percaya diri sekali kalian ini. Apa itu BLT hanya untuk menghambur-hamburkan uang negara, betul? Katakan tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Katakan tidak pada korupsi. Katakan tidak pada korupsi. Yang dia lakukan perorangan, tapi kalau korupsi yang dilakukan ketua umum partai, itu uangnya lari kemana? Itu uangnya lari kemana? Kita buat bansos itu umumnya korupsi, bendahara umum partainya korupsi. Itu jelas uangnya lari kemana? Salam pembaharuan. Saudara, saling serang antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat masih terus terjadi setelah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengaku siap turun gunung di pemilu 2024. Mulai dari isu pembangunan infrastruktur sampai wacana pencapresan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY bahkan menjadi topik perdebatan panas. Wacana yang sejatinya belum dikonfirmasi Demokrat ini rupanya mendapat respons pedas dari kader PDIP Adian Apitupulu. Anggota Komisi 7 DPR RI ini secara tidak langsung mempertanyakan kepercayaan diri AHY untuk mencalonkan diri sebagai RI 1. Pasalnya, menurut Adian, AHY belum mempunyai pengalaman sebagai pejabat publik yang memadai. Adian juga sempat mengungkit pengunduran diri AHY dari TNI sebelum fokus meneruskan karir politik keluarganya. Mencalonkan diri menjadi presiden, menurut saya, itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu, rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Kata Adian ketika hadir di acara kontroversi besutan Metro TV, Sabtu 24 September 2022. Mencalonkan diri menjadi presiden menurut saya itu hak setiap warga negara, siapapun boleh. Tapi kan di titik tertentu rakyat akan berpikir, apa sih yang pernah dilakukan oleh AHY misalnya? Salah satu bentuk nihilnya kontribusi AHY menurut Adian adalah karena putra sulung SBY itu belum pernah menjadi pejabat publik sama sekali. AHY diketahui hanya pernah mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melawan Anies Baswedan dan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bupati belum pernah, Gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah, masih usia muda sudah mundur dari tentara, tidak menyelesaikan jabatannya. Kira-kira seperti itu, ujar Adian. RT RW belum pernah, lurah belum pernah, lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Nah itu kan, biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya, sambungnya. Bupati belum pernah, gubernur belum pernah, DPR RI belum pernah.
RT RW belum pernah, lurah belum pernah. Baik. Lalu dia tidak pernah punya pengalaman sebagai pejabat publik, lalu mau memimpin sebuah republik. Biarlah rakyat nanti akan memilih kepatutannya, kepantasannya. Kekhawatiran ini kekhawatiran bapak terhadap anak juga. Sindiran pedas Adian ini disampaikan setelah Partai Demokrat menilai PDIP terlalu overthinking dengan kesiapan SBY untuk turun gunung di pemilu 2024. Bukan hanya turun gunung, SBY juga sempat menduga akan ada kecurangan di pemilu 2024 yang bisa merugikan Partai Demokrat sebagai oposisi pemerintah. Namun, bukan sekadar overthinking. Adian menilai pernyataan SBY adalah wujud serangan terstruktur kepada pemerintah. Apalagi karena pernyataan SBY viral bersamaan dengan klaim AHY soal era Joko Widodo yang dinilai cuma gunting pita. Sejak menjadi kontroversi, Adian bersikeras meyakini pernyataan SBY adalah untuk melindungi anaknya di pemilu 2024. Namun Adian menyayangkan cara yang ditempuh kurang etis karena menimbulkan tuduhan serius. Itu tuduhan serius. Mengetahui mendengar ada tanda-tanda, jadi itu bukan dugaan. Ada informasi yang masuk sama dia, dan itu bukan dugaan. Terang Adian dalam acara Catatan Demokrasi di TV One, Rabu 21 September 2022 lalu. Apa maksudnya? Ini untuk memperjuangkan siapa? Memperjuangkan anaknya? Apakah itu tujuan dia? Sambung Adian. Adian pun menepis anggapan bahwa SBY menyatakan dugaannya untuk kepentingan bersama, sebab kemungkinan besar Demokrat baru bisa bertarung sebagai calon ketiga di pemilu 2024. Lalu untuk memastikan calonnya tidak dua, sehingga anaknya punya peluang lebih besar untuk menjadi calon ketiga dari pasangan ketiga dan sebagainya, dia harus bicara seperti itu. Lalu pernyataannya sebenarnya untuk republik ini, untuk rakyat, atau untuk kepentingan keluarganya, tuturnya. Sementara itu, pakar komunikasi politik Emrus Sihombing menilai ada upaya memanipulasi persepsi publik yang dilakukan oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Seolah sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, adalah sosok presiden yang lebih hebat. Padahal menurutnya, setiap pemimpin negara itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Hal tersebut disampaikan oleh Emrus merespons pernyataan AHY yang menyebut kebanyakan proyek infrastruktur dibangun di era SBY dan Presiden Joko Widodo tinggal meresmikan. Emrus menegaskan kejujuran dalam berkomunikasi itu penting agar masyarakat yang menerima pesan bisa tercerahkan. Menurut saya, pola komunikasi politik AHY tidak dewasa. Ini framing hanya untuk menguntungkan SBY dan dirinya. Seharusnya AHY menyatakan ini pembangunan di era SBY, kemudian dilanjutkan Jokowi. Kemudian dia mengakui mana proyek pembangunan era Jokowi. Kata Emrus dalam keterangan tertulisnya Sabtu 24 September 2022. Emrus lantas menilai seharusnya para elit politik bisa bersikap lebih matang dan dewasa dalam berdialektika. Sebab pernyataan yang keluar itu dianggap Emrus bisa mempengaruhi sikap masyarakat. Pasti berpengaruh ke bawah, tinggal kuat atau tidak. Ini jadi tidak produktif di masyarakat. Bagi masyarakat yang tidak kritis bisa saja menelan yang elit politik katakan. Saya berharap elit politik berdialektika dengan kematangan dan kedewasaan agar masyarakat mendapat pencerahan, ujarnya. Kalau berdasarkan data, Emrus menyebut SBY hanya membangun jalan tol sepanjang 189,2 km sejak 2004 hingga 2019. Sedangkan Jokowi telah membangun jalan tol sepanjang 1.762,3 km sejak menjabat pada tahun 2014. Bahkan 750 km jalan tol lagi ditargetkan selesai pada 2024. Kemudian tercatat memang ada 18 bendungan mulai konstruksi di era SBY. Namun seluruhnya diselesaikan di era Jokowi.
Jokowi juga diketahui membangun 12 bendungan sejak menjabat. Jika diakumulasi, ada 30 bendungan yang selesai dibangun di era Jokowi. Di era Jokowi, ditargetkan juga ada 27 bendungan lagi hingga 2024. Selanjutnya tercatat ada 24 bandara dibangun di era SBY, sedangkan di era Jokowi sebanyak 29 bandara. Jokowi bahkan diketahui menargetkan bakal ada 9 bandara baru maupun revitalisasi hingga 2024. Selain itu, 316.590 km jalan desa selesai konstruksi di era Jokowi. Capaian infrastruktur desa yang ada di era Jokowi antara lain 1.597.539 meter jembatan, 1.474.544 unit air bersih desa, 501.054 unit irigasi desa, 12.297 pasar desa, dan 42.357 posyandu.